berisi tengkorak seorang kepala wanita yang telah terpenggal menyimpan beberapa organ Manyi ke dalam kantong plastik. 3, 2, 1, Hari bincang-bincang. ini kita akan bincang-bincang. Hello, what's up guys? Welcome back to my videos. Limpe, bincang-bincang, you tergoncang-goncang. Anyway, hari ini spesial banget karena gue ditemanin oleh Goofy. Goofy, say hi to camera. I'm Goofy. By the way, gigi lu kok cuma 2, tengahnya bolong lagi lah tuh kayak gini. Makanya lu pakai gigi palsu biar rapi tuh. Bolong kayak gini tuh macam apaan tuh? Kembali lagi. Anyway, siapa sih yang nggak tahu Hello Kitty? Gue tahu Hello Kitty gak? Aku gak tahu. Ya elah gak tahu. Lu sih mainnya di Disney doang. Sesekali keluar kota kek. Oke teman-teman, jadi Hello Kitty adalah sebuah karakter yang didesain oleh perusahaan Jepang yaitu Sanrio. Nah, Hello Kitty ini memiliki nama lengkap Kitty White, yaitu personifikasi dari kucing berwarna putih dengan ciri khas pita atau hiasan lainnya di daun telinga sebelah kiri dan mulut yang tidak tergambar atau tidak ada mulutnya. Nah, ini ada cerita menarik kenapa Hello Kitty digambarkan tidak memiliki mulut. Simak sampai video akhir. Alright, kita masuk ke bincang-bincang kasus pembunuhan Hello Kitty. Ya tentunya sudah sering kita mendengar kasus pembunuhan ya. Ya, ada yang disiksa sebelum dibunuh, seperti kasus pembunuhan Junko Furuta yang udah gue bahas di video sebelumnya ya. Ada juga yang dimutilasi dan macam-macam lah. Tapi gimana ceritanya kalau kasus pembunuhan Hello Kitty? Apakah Hello Kitty yang membunuh orang? Atau adakah orang yang kesurupan oleh Hello Kitty dan bunuh orang? Jadi, sebenarnya cerita ini terjadi di tahun 1999. Ada seorang gadis berusia 14 tahun mendatangi stasiun polisi Hong Kong. Dia melapor kepada petugas bahwa ada beberapa hari terakhir dia kerap diganggu oleh arwah atau hantu wanita. Ya, hantu ini terbanglah datanglah ganggu anak ini. So dia bilang ada wanita yang diikat kabel listrik serta disiksa sampai meninggal. Ya katanya gitu sih. So awalnya ya polisi itu gak percaya. Lu gila ya? Zaman modern gini mana ada hantu? Namun lama-lama nih ya, ketika gadis itu menceritakan lebih detail mengenai hantu wanita tersebut, polisinya makin takut. Polisinya bilang, yaudah kita cari. Nah, gadis itu bilang, yuk ikut gue katanya, ke sebuah flat di distrik Kowloon yang kumuh di Hong Kong. Para petugas menemukan bahwa apa yang dialami gadis tersebut ternyata sebuah mimpi buruk yang menjadi nyata. So, di dalam flat itu, para petugas menemukan boneka Hello Kitty yang sangat besar. Di dalamnya berisi tengkorak seorang kepala wanita yang telah terpenggal. Kasus itu dikenal sebagai pembunuhan Hello Kitty dan seluruh masyarakat Hong Kong mengingatnya sebagai satu kejahatan yang paling brutal dalam kasus kriminal di negeri Hong Kong. So, tengkorak wanita yang ada di dalam boneka Hello Kitty itu teridentifikasi bernama Fan Man Yi. Tragedi pembunuhannya sangat keji, namun rupanya Man Yi sudah mengalami kepahitan hidup sepanjang hayatnya. Dia telah ditelantarkan oleh keluarganya sendiri sejak kecil. Ketika remaja dia menjadi pecandu narkoba dan terpaksa terjun ke dunia prostitusi untuk membayar kebiasaan hidupnya itu. Jadi, ketika berusia 23 tahun, Manyi bekerja sebagai pemilik sebuah klub malam, sementara kebiasaannya menjadi pecandu masih terus berjalan. Pada tahun 1997, Manyi bertemu Chan Man Lok, seorang sosialita kaya berusia 34 tahun. So, keduanya bertemu di sebuah klub malam dan merasa saling cocok satu sama lainnya. Manyi seorang pelacur dan pecandu narkoba, sementara Man Lok seorang germo sekaligus pengedar narkoba. Jadi, karena sangat membutuhkan uang, suatu hari Manyi mencuri uang dari dompet si Man Lok. Ketika tahu uangnya habis, Man Lok meminta 2 buah anaknya, yaitu Leung Seung Cho dan Leung Wai Lun, untuk menculik Manyi. Man Lok berusaha memaksa Manyi kembali ke pelacuran sehingga bisa memperoleh kembali uang yang dicurinya itu. Namun, Man Lok yang bejat berpikir bahwa kalau melacurkan Fan Manyi saja itu gak cukup. Dia pun mulai menyiksa wanita tersebut. So, selama lebih dari sebulan, Manyi disiksa dengan sangat brutal, bahkan diperkosa dan dipaksa memakan kotoran manusia. Setelah sebulan penuh penyiksaan, Fan Manyi akhirnya tewas.
Manlok dan dua buah anaknya membela diri. Mereka berspekulasi bahwa Fan Man-yi meninggal karena overdosis dan bukan karena luka-luka siksaan mereka. Nah, karena takut ketahuan polisi, mereka memindahkan tubuh Fan Man-yi ke sebuah bak mandi di apartemen dan memutilasi tubuh korban dengan gergaji. Mereka juga dilaporkan merebus potongan tubuh itu agar tidak mengeluarkan bau busuk, dan kemudian dengan keji mereka membuang potongan tubuh Man-yi bersama sampah rumah tangga. Adapun bagian kepala Man-yi yang sudah dipenggal, mereka memasukkannya ke dalam sebuah boneka putri duyung Hello Kitty yang sangat besar. Mereka juga dilaporkan menyimpan beberapa organ Man-yi ke dalam kantong plastik. Teman-teman, tidak sampai di situ saja. Walaupun tragedi penyiksaan dan mutilasi terhadap Fan Man-yi sangat mengerikan, rupanya kisah tentang gadis 14 tahun yang melaporkan soal pembunuhan ke polisi dengan mengaku dihantui Man-yi lebih mengerikan lagi. Gadis itu dikenal dengan nama Ah Fong. Kemungkinan adalah nama samaran yang diberikan kepadanya dari pengadilan Hong Kong. Jadi, gadis yang mengaku dihantui oleh Fan Man-yi rupanya adalah kekasih daripada Chan Man-lok, yaitu pembunuh daripada Fan Man-yi. Dia tidak hanya melaporkan kepada polisi bahwa ada pembunuhan terhadap wanita tersebut, namun dia juga mengaku terlibat dalam pembunuhan itu. Jadi ceritanya gini, ketika Ah Fong mengunjungi apartemen Man-lok, dia itu melihat Man-lok menendang kepala Man-yi sebanyak 50 kali. Ah Fong mengaku dia bergabung dalam aksinya itu. Dia mengaku memukul kepala Fan Man-yi meskipun tindakan penyiksaan yang dilakukan Ah Fong tidak dirilis. Gadis itu mengaku merasa bersenang-senang menyiksa Fan Man-yi. Psikopat banget ini. Kemungkinan karena Ah Fong telah mengaku dan usianya juga masih muda, sebuah pembelaan menyatakan bahwa Ah Fong pada akhirnya melawan Chan Man-lok dan dua anak buah pria itu. Dalam upaya agar bebas dari teror hantu Fan Man-yi, Ah Fong mengklaim bahwa dia pada akhirnya menjelaskan detail bagaimana tiga pria bejat itu menyiksa Fan Man-yi. Takut gak lu? So, kisah itu sempat membuat banyak orang ragu apakah benar mutilasi separah itu dan bahkan dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty. Apakah benar tiga pria tersebut melakukan hal itu? Temuan polisi di apartemen tempat Fan Man-yi disiksa kemudian menunjukkan kebenaran tragedi tersebut. Banyak pernak-pernik bernuansa Hello Kitty, mulai dari spray, tirai, handuk, bahkan peralatan makan. Semuanya bergambar Hello Kitty. Ketiga pria pembunuh Fan Man-yi ini akhirnya didakwa atas penyiksaan dan mutilasi karena dianggap tidak bermaksud membunuh, namun menyebabkan tewasnya korban karena penyiksaan yang mereka lakukan. Tiga pria itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat dalam 20 tahun. Gue feel takut gak? Sok lu lihat gigi aja tinggal 2. Ya tiap kali kalau baca kasus pembunuhan kayak gini ya, yang muncul di pikiran gue itu kok bisa orang-orang melakukan hal tersebut? Ya mungkin karena psikopat kali ya. Oke, next kita bakal bincang asal-usul boneka Hello Kitty dan mengapa Hello Kitty itu gak punya mulut. Sebelumnya jangan lupa subscribe channelku dan bunyikan lonceng ya. Teman-teman sadar gak sih kalau Hello Kitty itu gak punya mulut? Kenapa Hello Kitty gak punya mulut? Ya kalau ditambah mulut ya jadi aneh lah ya kan. Ini gue ada di boneka banyak nih. Dalamnya ada Hello Kitty, kita lihat. Ini ada Hello Kitty, gak punya mulut dia. Hello Kitty, gak punya mulut dia. Jadi, menurut legenda, asal-usul boneka Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki seorang anak perempuan berusia 14 tahun dan didiagnosis menderita kanker mulut. Jadi, ibu dari anak tersebut sudah ke dokter, tapi dokter bilang, ya penyakitnya ini gak bisa disembuhkan gitu loh. So, penyakitnya udah parah. Ibunya ini sudah mencari perawatan kemana-mana dan ujung-ujungnya ya gak ada hasil gitulah. Terus sebagai seorang ibu ya sangat putus asa, gak tahu mau kemana, udah jalan buntu gitu istilahnya. Dan ujung-ujungnya ibu ini melakukan sebuah ritual perjanjian kepada iblis. So, untuk menyembuhkan kanker yang diderita putrinya, iblis ini meminta sebuah bayaran. Sang ibu harus menciptakan sebuah karakter yang harus dapat menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Ya namanya juga meminta ya, pasti ada sesuatu yang harus disacrifice
surprise gitu istilahnya. Ceritanya sama dengan Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Kalau teman-teman lihat, ya memang iblis memberikan kuasa untuk melakukan apa yang kamu mau. Jadi kamu mau apa aja dia bisa kasih. Tapi taruhannya adalah jiwa kamu. Jika pada akhirnya kamu tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut, ya jiwa kamu diambil. Jadi, iblis itu ingin menggunakan popularitas karakter kartun tersebut untuk menjaring mereka masuk ke dalam penyembahan setan. Sesuai dengan bentuknya, Hello Kitty digambarkan tidak memiliki mulut. Hal ini mengingatkan pada anak gadisnya yang pernah mengidap kanker mulut. Hello Kitty memiliki penggemar yang sangat banyak dan sebagian adalah fanatik. Tapi ini hanya cerita masyarakat ya teman-teman. Jadi, Sanrio, perusahaan Jepang yang mendesain karakter Hello Kitty, mengatakan bahwa Hello Kitty sebenarnya adalah personifikasi dari kucing yang berwarna putih. Nama lengkapnya adalah Kitty White, namun pada tahun 1975, nama Hello Kitty sebenarnya Hello saja, tanpa ada tulisan Kitty. Karena awalnya orang Jepang mengenal karakter Kitty White sebagai kucing putih yang tidak bernama. So, tahun demi tahun, karakter Kitty White ini menjadi semakin populer di dunia. Dan akhirnya kita mengenalnya sebagai Hello Kitty. Nah, itu dia ceritanya teman-teman. Jadi, kalian lebih tertarik pada cerita yang mana? Rakyat atau dari Sanrio, perusahaan perancang Hello Kitty? Ya, apapun asal-usulnya, sepertinya Hello Kitty ya tetap menggemaskan. Dan gue rasa tidak akan tergantikan oleh zaman. Anak-anak kecil juga suka banget dengan karakter Hello Kitty ini. Bahkan banyak desain-desain seperti rumah, restoran, furniture, dan macam-macam yang dirancang dengan karakter Hello Kitty. Bahkan dalam bentuk makanan. Apakah teman-teman salah satu fans daripada Hello Kitty? Kalau kamu Goofy, apakah kamu fans sama Hello Kitty? Oh ya, kamu kan gak kenal Hello Kitty, makanya kenalan dulu dong, ya kan? Oke, itu saja teman-teman bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Kalian bisa komen ya, next kita bakal bincang apa lagi. Bisa misteri, bisa horor, komedi, mitologi, dan macam-macam ya. Dan jangan lupa subscribe channelku dan bunyikan lonceng ya, karena next kita bakal ada video baru yang akan menambah pengetahuan kalian. See you on my next video. Goofy, say bye. Ompong lu. Sesekali kalau kok pusing nggak? Mendatangi stasiun polisi. Mendatangi tragedi pembunuhan. Paksa terjun ke dunia prostitusi. Mal lebih dari sebulan. Dek, lu bisa diam gak bentar aja? Aduh, kok banyak bocah ya di sini. Kerap diganggu oleh arwah hantu. Namun, manlok yang gue kok kepikiran lok-lok sih. Mereka juga dilaporkan merebus potongan. Aduh, kok jadi lapar ya. Mereka juga dilaporkan merebus toko. Gadis itu mengaku dihantui oleh Van Manyi. Ya rupanya jangan dihantui cuy. Memutilasi tubuh wanita tersebut dengan gergaji. Dan gadis itu mengaku bersenang-senang. Apa nak senang? Ini senang apa?